wa syukurillah wa khair wa syarri masyiatillah la haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sampai kita bisa menjalankan rutinitas kita dalam keseharian tugas. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dengan mengaplikasikan segala apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari segenap pengetahuan yang semakin lama kita hadir di majelis, semakin banyak pengetahuannya. Itu bagian dari nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semoga apa yang dijalani kita, semoga apa yang diistiqomahkan oleh kita semua diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beberapa kali masuk di dalam lingkaran kesulitan hidup. Ya, kita butuh yang namanya satu ketenangan dalam hidup. Karena lingkaran kesulitan itu bisa tenang kalau adanya orang-orang yang hadir di sekitar kita untuk menjalankan tugasnya, ya, sebagai pendamai. Sebagai orang muslim itu kita punya tugas. Kalau orang di kanan kiri kita ini bagian dari peranan yang membantu untuk kita hadirkan di dalam kehidupan, maka dia punya peran penting, yaitu ngedamain hati kita. Ya, di situ sifat dari persaudaraan, yakni al-akhau. Kalau kita ingin merasakan adanya saudara, kita bisa tahu ketika kita sulit, susah, dia hadir apa enggak. Bukan saudara yang kalau lagi kita senang, dia ada. Bukan, itu mah umum. Kalau kita lagi banyak duit, gaji lagi gede, ya, uang banyak, obyekan lancar, orang pada datang. Bukan itu yang saudara, bukan. Saudara itu yang waktu kita susah, dia hadir untuk kita. Ini kita membahas tentang al-akhau, yakni persaudaraan. Huwa rabitatun bainas syakhsaini tahaqqaqu bainahumal mawaddah. Ya, persaudaraan adalah hubungan antara dua orang dengan kasih sayang menjadi nyata di antara mereka berdua. Jadi bukan pura-pura. Ya, dia nyata. Yang dibilang di sini adalah syakhsaini tahaqqaqu. Nyata, bukan bayangan, bukan hayalan. Itu yang namanya saudara. Fayudlabu min kulli minha lil akhar muasatu bil mali wal i'anatu bin nafsi. Maka dari keduanya itu timbullah sikap berlapang-lapang pada harta dan menolong pada jiwa. Jadi nolongnya itu bukan cuma sama tenaga, bukan cuma sama harta, tapi segenap yang dia mampu dia keluarin. Misalnya dari pikiran dia, ya, dari tenaga dia, dari harta dia. Nah, ini yang benar-benar dikatakan saudara. Wal afwa aniz zallat, ya. Dan juga bagian dari saudara itu adalah memaafkan ketika memiliki atau mengemban satu kesalahan. Itu saudara tuh. Saudara itu yang kalau lagi salah nggak terus ditinggalin, dia maafin. Nanti dapat peringkat tuh. Ketika dia memaafkan, peringkatnya apa? Ya, yang dia dapat apa? Wal ikhlasu wal wafa'u wat takhfifu alaihi. Dia juga ikhlas, ya, rela banget dah ngebantuin, rela banget, sudi banget dah. Jadi dengan penuh kasih sayang dia memaafkan, dia ikhlas, dia ridha. Itu adalah martabat persaudaraan. Dan menepati janji, saling meringankan bebannya. Al-wafa wa tahfif alaihi. Kalau lagi susah, bukan nambahin beban, ngeledekin, ngetawain, bukan. Itu namanya saudara konyol. Kalau lagi susah, bantuin. Ya, kalau lagi ngojlokin nggak apa-apa, tapi sambil bantu. Jadi bukan ngeledekin doang, habis itu ditinggal. Lihat itu lagunya tuh, di rasa tuh. Habis itu divideoin lagi, ya, dijadiin apa, bahan-bahan candaan sama yang lain. Padahal bagi dia itu adalah satu beban berat. Ini kan terjadi di zaman modern kayak begini. Nah, ini bukan saudara namanya. Ya, ini teman makan namanya, teman makan saudara, teman makan daging sendiri, malah nyeksa, malah nyakitin. Jangan kira itu mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang kalau saudaranya itu lagi dalam keadaan sulit, lalu dia tambah mempersulit lagi,
maka hilang dari imannya, ya, hilang dari keyakinan dia akan akhirat. Dia nggak percaya berarti ada balasan akhirat. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa saudara yang betul-betul ya beriman kepada Allah, itu yang mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Jadi taruhannya itu iman. La yu'minu ahadukum, nggak beriman kalian. Jadi jangan anggap enteng teman yang dilupain, teman yang diabaikan itu bisa hilang imannya. Karena Nabi mengatakan apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau kita pengen iman kita betul-betul kokoh, kita kudu sayang, kita kudu cinta sama saudara kita sebagaimana kitanya diperlakukan seperti mana yang kita suka. Kita kan apa? Pengennya apa coba? Kalau kita ngelihat dalam keadaan sedih, kita pengen dibelai, kita pengen dielus, diademin, dihibur. Begitu juga waktu ada saudara lagi kena musibah, kan kita demen tuh begitu. Nah, kita begitu juga, kita membuat satu taruhan dalam diri kita akan iman kita. Karena martabat iman juga itu barometernya, ukurannya ada bagaimana kita memperhatikan saudara kita. Itu ada ukurannya. Kalau imannya separuh-separuh, ya mohon maaf, dah nolong ini juga separuh-separuh. Enggak bener-bener, enggak tulus. Sampai nanya dulu, ada duitnya enggak? Oke, nanya, mau bantuin saudaranya, ya nanya ongkos-ongkosnya segala. Kita gimana nih? Kita urunan dah, gua nggak punya duit, padahal dia punya duit. Padahal dia punya duit di kantongnya, dia sengaja ngajak temen yang lain biar terasa ringan. Itu barometer iman dia. Ya, ukurannya, imannya batasnya sampai situ. Jadi kita bisa ngukur nggak? Bisa ngukur. Kalau kita benar-benar merasakan kuatnya iman, kepedulian kita ini luar biasa. Refleks. Kayak orang itu nyayanginnya benar-benar, nggak pengen kehilangan, nggak pengen ngerasain susah. Jangan sampai saudara kita susah itu. Terutama sama siapa? Sama orang dekat. Bukan orang mana-mana. Kalau orang mana-mana mah gampang kesohornya. Ya, kalau cuma mau cari sohoran, mau cari pamor, mau cari aku-akuan, sama orang mana-mana, nggak kenal aib-aibnya, yang tahu bahayanya doang. Bukan itu ukurannya. Walaupun ada tetap pahala nggak ketukar, nggak. Baik sama orang juga ada pahalanya. Tapi keutamaan itu juga terdapat pada orang yang paling dekat. Kita waktu ngasih nafkah aja apa? Dzawil qurba wal yatama wal masakin. Yang paling dekat dulu. Baru yatim dan masakin. Lah masa mau ke rumah yatim yang paling dekat sengsara, ngesot, minta-minta, pantas nggak ke rumah yatim? Sedangkan orang di bawah payungnya, di bawah kedekatannya dia itu sengsara dengan meminta-minta. Pantas nggak? Kira-kira itu kan pertanyaan, kan nggak pantas. Ngelangkah ke rumah yatim, lu mau ke rumah yatim sama ke rumah maknya apa begitu? Dijadiin curiga bahanan, jadi bahan kecurigaan kan? Mau kemana lu ke rumah yatim? Apa mamaknya kali? Gitu. Rajin banget, dan saudaranya kagak ketolong. Ya, beli pulsa aja kagak bisa, sampai nyangkut-nyangkut mulu minta wifi. Tolong dong gathering gua. Kenapa? Kali aja ada yang nyangkut ini project kayak apa kerjaan. Pengen banget dia punya duit. Ya, pengen online aja dia numpang sama saudaranya. Nah, ini saudaranya bodo amatan lagi. Lu kemana? Gua mau ke rumah yatim. Yatim yang emaknya masih muda. Ya pantas aja rajin banget. Yang emaknya yang udah tua. Nah, ini juga tanda tanya. Di sekeliling kita ini fenomenanya kan begitu. Ya, nggak bisa dibohongin nggak? Bukan lawakan, itu kisah nyata itu. Di kampung, tapi bukan kampung sini sih, kampung mana tahu dah. Kagak enak kita nyontohin kampung mari. Nah, ini salah satu barometernya kita. Pengen mengukur persaudaraan kita, itu kelihatan status kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini sederhana. Amalan itu mungkin sering banget kita dengar. Ya, hadis tersebut ya sering banget kita dengar ya. Entah itu di pengajian, entah itu di khotib, ya, entah itu dalam obrolan para ulama, candaan-candaannya. Ya, karena memang ma'ruf, sangat-sangat terkenal, tapi pentadaburannya itu seringkali tidak dibahas. Bahwa kualitas barometer seorang muslim itu ada bagaimana dia memperhatikan saudaranya. Sebesar apa dia punya peduli, sebesar apa dia punya timbang asih, sebesar apa dia punya perjuangan untuk mengeluarkan hartanya untuk saudara. Apalagi susah saudara kita. Jadi nggak usah pura-pura ngomong paling soleh, pakai kopi yang putih nggak mau lepas, tasbih nggak mau lepas, baju koko udah saban hari dipakai sampai buluk, udah ceritanya tuh. Orang sampai ngecapnya orang soleh udah nih, ke masjid nggak pernah lepas.
Tapi waktu saudaranya kesusahan, dia punya ukuran materi. Gua nggak punya duit, gua nggak bisa nolongin. Ukurannya materi semua. Ya, nah di situ mulai ada tanda tanya. Di mana letak keutamaan dari hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi pukulan telak bagi seorang yang mengaku Muslim, tapi imannya disangkutkan kepada nilai-nilai materi dunia yang murah meriah, hina. Ya, ada saudaranya lagi kesulitan, dia ukur sama harta. Alhamdulillah. Jadi baik-baik. Ya. Banyak yang begitu soalnya di kampung Rono, bukan di sini. Rajin banget ngaji, taklim rajin banget, majelis, mana-mana tablik ada dia. Temu mulu. Ya jualan sih ketemunya. Ada jualan lontong, ada jualan kaos, ada jualan atribut. Ya, tapi apa? Waktu lagi saudaranya sulit, dia pura-pura. Wa tahfif alaihi wa tarku takafful wa tarku takallufi lahu was-sukutu amma yu'dhi. Jadi saling ngeringanin beban yang kita bilangkan, yang kita katakan tadi. Tidak memberatkan. Ya, enggak ngeberatin dia. Diam dari hal yang bisa menyakiti hati. Was-sukutu amma yu'dhi. Diem aja dah. Oh, diem. Kalau lagi nggak punya duit beneran, jangan ngungkit-ngungkit duit gitu maksudnya. Karena bisa nyakitin. Gua sih mau nolongin lu kalau ada duitnya. Kan itu nyakitin. Padahal omongannya bercanda misalnya. Padahal itu beneran misalnya. Nyakitin itu. Nah, ini disuruh apa? Disuruh diem. Mendingan diem dah. Sama hadis Nabi juga yang mengatakan apa? Kulil khairan aw liyasmut. Kalau kamu tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik, lebih baik apa? Diam. Jadi karena memang kita juga taruhannya sama iman. Sebelum kalimat itu keluar, Nabi juga mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi semua gara-gara perhatian sama saudara kita, muslim kita, saudara muslim kita itu taruhannya iman. Karena Nabi selalu memulainya dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat artinya, maka hendaknya ia berkata benar. Atau kalau nggak bisa apa? Lebih baik diam. Kulil khairan aw liyasmut. Jadi sinkron sama bagaimana perhatian kita sama saudara kita. Jangan nyakitin. Kalau emang kagak bisa bantuin, nyenengin, diem aja dah. Kalau ente ngomong nggak bisa apa? Belum ngomong aja nyeletuknya udah nih, hati-hati ini udah dikit lagi pengen nyakitin. Baru pengen ngomong, nanda-nandain, ya dia, ya, gitu. Baru yah-yahnya doang. Mendingan diem dah. Temen yang sebelah nyetop, udah jangan kata apa-apa dah. Lu kalau udah nyeletuk, udah komen nyakitin dia. Gitu. Ini di pergaulan biasanya begitu. Tapi enggak nutup pergaulan itu sama anak muda doang, enggak. Sama orang tua masih begitu. Aki-aki masih bercandanya nyakitin banget sama temennya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ini makanya sampai diingatkan. Tahu? Kenapa ini kok terurai? Karena emang nyata, banyak kejadian yang begitu. Diingetin. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur diri kita akan nilai-nilai persaudaraan yang hakiki, benar, dan jujur akan diri sendiri dan iman kita. Maka yang kedua adalah wattaqallumu bima yaradahu syar'u wa yaqbaluhu ad-din. Jadi selain daripada diam dari yang menyakiti tadi, berbicara dengan ucapan yang diridhoi oleh syariah, oleh agama. Kalau kita ngomongin kira-kira mendukung nggak sama saudara kita itu, semakin meningkatkan giroh dia sama ibadah, semakin dia bertafakur akan musibah misalnya. Kan biasanya paling enggak kenanya musibah. Paling enggak kalau lagi kita perhatian sama saudara kan dalam porsi-porsi yang apa? Yang sulit. Yang lagi kena bencana, yang lagi kena musibah. Nah, itu tuh porsi-porsi itu tuh kita punya peranan kepada saudara kita. Ya. Nah, ini yang dikatakan kalimat-kalimat yang keluar dari kita ya kepada saudara kita yang dibenarkan oleh syara'. Sekalinya ngomong, dibenerin sama agama gitu, dibela. Artinya ada pahalanya. Nah, itu juga salah satu kenapa waktu ya yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Ya, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Maka ketika kita mendapati itu di dalam kehidupan, Allah lagi ingin melipat gandakan waktu kita. Berarti kita lagi dikasih oleh Allah satu peranan. Ya, kita udah bahas yang kemarin. Kita ini adalah pemeran utama dalam kehidupan. Ya, kita peran utama nih. Kalau pemeran utama, sutradaranya kan Allah. Penulis skenario-nya Lauhul Mahfuz sudah tertulis tuh. Kita adalah pemeran utama. Kira-kira kalau pemeran utama gajinya gede nggak? Gede dong. Karena mainnya bagus. Ya, cakep. Tapi dia juga bisa dihukum, bisa kagak digaji. Udah ngabisin duit buat dia. Tahu-tahu mainnya konyol.
ya akhirnya ditagih. Tapi kalau kita punya peranan yang baik di dalam kehidupan, maka tontonan itu pun akan menjadi baik. Siapa yang nonton sih? Kira-kira siapa? Kita sendiri. Kepada amal soleh yang ada sama kita, kepada makhluk-makhluk yang dititipkan hadir kepada kita. Siapa itu? Badan kita sendiri. Berapa banyak? Antum khulafa'u fil ard. Kita ini pemimpin di atas muka bumi. Kalau aja nggak bisa mimpin orang-orang yang ada di sekitar, paling enggak kita mimpin diri sendiri. Jadi kembali kepada peran utama. Nah ini dari hal yang besar menjadi kecil lagi. Lalu dipadukan lagi sama ajaran agama. Ini mah bukan hayalan ini. Beneran ini, kalau nggak percaya buktiin aja. Ente punya tangan kiri, black dah. Kalau nggak ada otot-ototnya, di setiap otot ada darahnya, di setiap darah ada makhluknya. Iya. Dan semua minta pertanggung jawabnya besok. Ya. Lah contoh kecil aja yang Al-Quran katakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Besok tangan semua akan menjelma dan berkata, bisa bergerak, kulit itu bisa bergerak. Sampai kita bingung dari mana dia bisa berkata-kata, bagaimana dia bisa apa namanya? Dia berbicara. Allah lah yang menjadikan kami berbicara. Begitu. Di Al-Quran itu ada. Bukan nggak mungkin semua itu akan menjelma menjadi pembantu kita, menjadi pelayan kita. Kalau memang kita betul-betul berkhidmah ya pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka kita menjadi pemimpinnya. Makanya ada risalah-risalah yang harus kita tekankan di sini. Waktu lagi kita memiliki peranan penting yang Allah tugaskan, kalau lagi ada saudara kesulitan, kesusahan, jujur ya, jujur, kita bantu, kita tolong. Yang punya diri juga perlu tahu diri. Kira-kira yang pantas ditolong juga seperti apa dan bagaimana. Beda kalau orang udah baru ngomong, udah banyak ngeluh. Malahan kalau dia tidak meminta-minta tapi dalam keadaan sulit, itu wajib kita tolong. Dia bukan orang yang punya bakat ngeluh, tapi betul-betul dalam pandangan kita semuanya dia lagi dalam keadaan sulit. Maka kita itu punya kewajiban untuk nolong, untuk menunjukkan barometer ukuran kita dengan iman kita.